4 karakter perusak yang harus segera diberantas dari kebiasaan orang-orang Indonesia. Karakter orang yang hidup di daerah subur telah diteliti oleh banyak ilmuwan. Yang pertama yaitu pemalas. Orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang subur memiliki tingkat pemalas yang sangat tinggi. Mereka pemalas tapi ingin hidup enak, senang, dan mulia dengan cara instan. Nah, inilah karakter yang paling banyak di Indonesia. Banyak orang Indonesia yang pemalas, walaupun toh masih ada yang rajin, tetapi belum banyak. Lebih banyak yang pemalas, ingin hidup enak, senang, dan mulia dengan cara instan. Nanti kalau menjadi pejabat ya akhirnya korupsi besar-besaran karena kebiasaannya pemalas tapi ingin hidupnya enak, senang, dan mulia. Dengan cara apa? Karena negaranya kaya raya sehingga mereka semuanya akan menjadi koruptor. Oleh sebab itulah wajib hukumnya ini bagi pemerintah dan negara untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia agar rajin-rajin, jangan menjadi pemalas. Yang kedua, karakter di negara yang subur yaitu banyak orang yang iri dengki, banyak orang yang iri hati, ingin menghancurkan kesuksesan orang lain. Banyak sekali orang yang iri dengki, yang iri hati. Mereka ingin menghancurkan kebahagiaan orang lain, menghancurkan kesuksesan orang lain. Dan yang ketiga, banyak bicara. Orang di Indonesia ini banyak sekali yang ahli bicara, ingin menutupi kekurangan diri sendiri dengan cara sibuk menggunjing orang lain. Kemudian yang keempat, banyak berangan-angan dan berandai-andai. Kita lihatlah masing-masing kampung di daerah kita masing-masing. Setiap kampung misalnya ada 100 orang. Di Indonesia itu sulit sekali dicari pejuangnya. Rata-rata di Indonesia isinya para pecundang-pecundang. Pejuang 1-2 aja sulitnya luar biasa. Lalu bagaimana Indonesia ini ingin maju? Sedangkan konten-konten yang sifatnya untuk membangun bangsa, membangun karakter dan jati diri bangsa yang hebat andal di Indonesia ini akan ditinggalkan oleh orang. Banyak sekali orang Indonesia itu yang mencintai konten-konten yang merusak. Konten-konten yang merusak, yang hura-hura, yang senang-senang, karena memang mentalnya mental pemalas, tetapi banyak angan-angan, berandai-andai. Dan kami sendiri sudah sangat berpengalaman karena kami berdakwah dari kampung ke kampung, bukan hanya di Jawa tetapi juga di Kalimantan. Banyak sekali orang Indonesia itu yang malas-malas, tapi angan-angannya jauh ke depan. Tapi diajak berbuat ini itu malas, banyak ngomong, pintar ngomong. Kalau ingin menutupi kekurangan diri sendiri, banyak sekali orang Indonesia yang pandai ngomong, pandai beralasan, hanya demi ingin menutupi kekurangan diri sendiri dengan cara sibuk menggunjing orang lain. Nah inilah, maka pemerintah, negara, siapapun tokoh-tokoh di Indonesia harus berusaha mendidik, menetapkan kepada para rakyatnya, mengajak agar menghilangkan rasa malas. Inilah rasa malas ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan malas, jangan menjadi pemalas. Beda dengan negara-negara yang kering kerontang. Makanya kalau ditanya kenapa sih agama Islam atau agama-agama samawi itu rata-rata diturunkan di Timur Tengah, tidak di Indonesia. Nah kalau diturunkan di Indonesia orangnya pemalas-pemalas. Sedangkan kalau karakter bangsa-bangsa di daerah yang tandus, kering kerontang seperti di Timur Tengah, mereka pejuang gigih. Kalau mereka malas nggak bisa makan. Coba kita lihat ya di orang-orang di Timur Tengah zaman dulu ya, zaman dahulu itu mereka harus berburu, mencari makanan harus berburu. Mencari minuman, air itu harus berusaha mencari air karena sulitnya air. Mereka cari makanan sulit, cari minuman sulit, mereka harus berjuang. Terbiasa bergumul dengan padang pasir, terbiasa menundukkan gunung-gunung
yang sifatnya gunungnya itu batu-batuan terjal, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada. Sehingga mereka sudah terbiasa berjuang. Lah Indonesia enggak, rakyatnya malas-malas, tapi panjang angan-angan, pandai berandai-andai, diajak maju, pintar berkomentar. Nah inilah sudah saatnya para tokoh agama, tokoh bangsa dan negara ini harus membuka 4 karakter ini. Bangsa Indonesia bagaimana caranya harus rajin-rajin. Rajin-rajin mulai dari pagi sampai sore, enggak banyak alasan. Mereka berjuang mengisi kekosongan. Kemudian yang kedua, iri dengkinya harus dibuang. Karena kalau orang Indonesia itu iri dengki, Masya Allah. Orang Indonesia itu aneh, kalau ada tetangganya maju diiri, temannya maju diiri. Iri dengkinya itu sangat tinggi. Nah, iri dengki ini biasanya terjadi di dalam satu profesi. Sekali lagi ya, terjadi di dalam satu profesi. Itu iri dengki yang paling banyak. Contoh misalnya nih ya, petani iri dengkinya sesama petani. Pedagang iri dengkinya sesama pedagang. Kemudian kalau seandainya sesama anak, ya iri dengki sesama anak. Ini iri dengki, yang namanya iri dengki ini harus dibuang sejauh-jauhnya. Orang yang memelihara penyakit iri dengki itu adalah orang-orang yang gagal. Karena orang-orang yang sukses itu enggak sempat iri dengki, enggak sempat, enggak ada dalam hatinya. Nah di Indonesia pura-pura mengucapkan selamat, padahal hatinya ingin menghancurkan, sampai ke dukun-dukun, sampai ingin dan seterusnya. Indonesia itu paling gampang sekali kalau diajak untuk menghancurkan orang lain, itu paling mudah. Tetapi kalau diajak untuk membangun, sulit ya, karena banyak bicara, ingin menutupi kekurangan diri sendiri dengan cara sibuk menggunjing orang lain. Kalau bisa dihancurkan sekalian. Nah oleh sebab itulah kita tengok ke negara Cina atau Jepang. Di Jepang itu atau di Cina itu kalau masing-masing kampung taruhlah 100 orang, itu biasanya 95 itu pejuang semua. Ya adalah penjahat pecundang 5 orang 2 orang itu wajar di suatu daerah, itu mesti ada pecundang-pecundangnya. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Nah di Indonesia enggak. Masing-masing kampung terisi pecundang-pecundang. Kalau diajak maju banyak ngomong, banyak alasan. Inilah yang harus dibenahi oleh bangsa dan negara kita. Nah kalau konten video seperti ini misalnya bisa viral, kemudian diresapi dan diubah karakter orang Indonesia ini menjadi yang lebih baik, menjadi yang rajin-rajin, hatinya bersih, tidak ada iri dengki, tidak banyak ngomong tapi banyak bekerja, nggak usah banyak berandai-andai dan berangan-angan tetapi banyak melakukan aktivitas. Insya Allah Indonesia akan segera maju dan religius. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.